Nah, enggak. Hai. Nah, dan dingin kan? Jangan salah pasangan, janganlah sakit. Yuk. Yes, lagu. Ya, berkenalan. Berasik deh. Dan, berkenalan Dan. Gimana sih? Nyong. Man. Berkenalan. Oh ya, sebelumnya izin kenal diri ya teman-teman. Saya Imam Setiaji, NPM itu 2440717136, akan menjelaskan apa itu teman-teman? Menjelaskan tentang materi yang diberikan Bapak Dodi minggu lalu tentang sentence, terus part of speech dan structure sentence. Nah, tenses ya. Tensis ya. Ya. Yuk, Lanjut perkenalan. diri. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyawidi Asmara, NPM 24 10 70 10 38 Rombel 1. 1-3. Oh, Rombel Rombel 3 ya. Maaf Rombel 3. Oh, satu ada. Ya, saya Mahesa Firjat Miko, NPM 24407011139. Dari Rombel 3 juga. Saya Jidan Prakas Birawa dari Rombel 1 NPM 2 Rombel 3 NPM 24 10 1 10 70 10 30. Asal saya dari Lidung. Itu Temanggung. Dekat kandang. Kandang apa? Kandang Kandang apa? Putih Dar. Anak peternakan Bani Ya, kan? kan habis. Keren. Nah, jadi di sini kita sebenarnya bingung teman-teman ini mau bahas apa kan, nggak paham bahasa Inggris ini. Ya, yang penting makan. Nah, yang penting Makan dulu. ini makan. Nah, mari kita menjelaskan. Ya kita Materi dulu. materi dulu. Nah, Materinya tentang apa sih kak? materi yang pertama kan ini gimana ya? Ntar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang structure sentence. Nah, structure sentence itu ada 3. Yang pertama ada simple sentence, terus compound sentence dan complex sentence. Untuk yang pengertian dulu, sentence itu apa? Jadi sentence itu adalah kalimat. Jadi kalau struktur sentence itu adalah struktur kalimat. Bahasa Inggris ini mirip seperti kayak struktur bahasa Indonesia, cuma agak ada sedikit perbedaan yang sebenarnya tuh nggak begitu beda banget. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari simple sentence. Namanya aja itu udah simple, berarti sederhana. Iya. Santai, sederhana kita. Ya, jadi ini menurut saya dan berapa saya nyari di berbagai sumber ya, dari materi juga yang kemarin sudah diberikan. Ya. Simple sentence itu merupakan kalimat sederhana yang terdiri dari satu klausa independen. Jadi klausa independen ini adalah klausa yang dapat berdiri sendiri tanpa harus membutuhkan klausa yang lain. Jadi meskipun cuman klausa independen, maknanya itu jelas, tidak banyak pertanyaan lagi. Apa ya? Arti dalam kalimatnya ada satu subjek. Jadi di simple sentence ini cuman ada satu subjek dan satu predikat, atau lebih tapi tetap satu klausa. Ya, jadi seperti itu. Yang bisa sendiri. Ciri-ciri nih. Ciri-ciri dari simple sentence itu yang pertama punya satu subjek dan satu predikat seperti tadi yang saya katakan. Terus yang kedua bisa ditambah objek, keterangan atau pelengkap. Objek ini bisa seperti I, they, we, nah seperti itu. Kalau keterangan itu misal kayak menerangkan sesuatu yang dikerjakan oleh subjek tersebut. Nah, terus ya pelengkap itu sebagai pelengkap, ini sebenarnya apa ya?
ya bisa ada bisa enggak. Jadi ya namanya aja broker. Gitu. Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Benar gak Mas Jidan? Benar, Nah, benar. benar. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir. Tidak ada klausa tambahan. Nah, tidak pakai kata sambung seperti and, because, although, dan lain-lain yang menghubungkan dua klausa. Jadi klausa tambahan itu tidak ada karena simple present. Jadi simple itu ya sederhana. Gampangannya seperti itu. Contoh nih, I study, yang berarti saya belajar. I itu sebagai subjek, study itu sebagai predikat. Nah, ini merupakan klausa independen. Mengapa? Karena hanya dengan subjek dan predikat, klausa ini dapat berdiri sendiri dan memiliki makna yang jelas tanpa ada pertanyaan lain seperti ya saya belajar ya saya sedang belajar gitu. Jadi ya saya ini sedang melakukan Belajar. belajar gitu. Siap. Contoh yang lain, she reads a book, yang berarti dia sedang membaca buku. Nah, si ini diartikan sebagai dimaknai itu sebagai subjek. Nah, reads itu sebagai predikat, a book itu sebagai keterangan. Jadi keterangan di sini menjelaskan dia itu sedang baca apa, kan bisa baca entah koran, entah majalah, entah apa. Nah, sedangkan di contoh ini menjelaskan bahwa dia itu sedang membaca buku. Nah, ada nih contoh lain. They play football every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. Nah, jika kita bedah, they itu sebagai subjek, play football itu sebagai predikat, every weekend sebagai keterangan. Jadi di sini menjelaskan bahwa bahwa mereka ini bermain sepak bola setiap akhir pekan atau setiap weekend. Nah, jadi itu contohnya. Nah, walaupun simpel, kalimatnya tetap bisa panjang asalkan masih terdiri dari satu klausa. Tuh. Terus kenapa kok simple sentence itu menjadi hal yang penting? Nah, karena besar dari jenis-jenis kalimat lainnya. Jadi kayak simple sentence ini digunakan sebagai fondasi dalam membuat kalimat-kalimat selanjutnya, seperti kayak nanti ada compound, ada kompleks seperti itu. Nah, kan tadi bicara tentang simple. Nah, di structure sentence ini ada 3, simple, compound, dan kompleks. Yang kedua ini ada compound sentence. Compound sentence ini menurut saya dan menurut yang saya pahami, yang saya pelajari, compound sentence ini merupakan kalimat gabungan yang terdiri dari 2 atau lebih independent clause atau klausa utama. Nah, independent clause ini apa? Jadi independent clause ini sudah saya jelaskan tadi, klausa yang dapat berdiri sendiri. Jadi ini gabungan dari klausa utama, nah, yang dihubungkan oleh and, but, or, so, for, nor, yet. Nah, jadi kata-kata penghubung itu bisa digunakan dalam compound sentence. Masing-masing klausa dalam compound sentence itu bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Nah, tapi digabung jadi satu kalimat agar lebih nyambung atau berkaitan. Jadi seperti itu, teman-teman. Paham? Paham. Ya, seperti itu ya. Jangan tanya lagi, saya sebenarnya nggak paham. Nah, compound sentence ini ada ciri-cirinya, teman-teman. Ciri-ciri yang pertama ini terdiri dari dua atau lebih independent clause. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, dihubungkan oleh coordinating conjunction. Jadi dihubungkan oleh konjungsi ya, dalam bahasa Indonesia gambarnya konjungsi, itulah penghubung itu. Bisa juga dipakai semicolon. Nah, kalau ini masih jarang saya temukan, atau saya yang nggak tahu ya. Nah, contoh biar paham. Siap. Contoh pertama, I went to play football but it was raining. Nah, jadi di sini I went to play football but it was raining ini ada kata hubung.
yaitu kata hubungnya but, tetapi. Nah, jadi diartikan aku ingin bermain sepak bola, tapi sedang hujan. Nah, di sini ada dua independent sentence, clause independent. Yang pertama ini aku ingin bermain sepak bola, dan yang kedua sedang hujan. Di sini jika kita bedah, ini dua klausa ini bisa berdiri sendiri. Contohnya nih, aku ingin bermain sepak bola. Nah, di situ sudah tegas kalau saya ini ingin bermain sepak bola, dan yang kedua clause kedua sedang hujan Sakit. karena sedang hujan. Contoh yang kedua, she loves singing and she often performs on stage. Dia suka bernyanyi dan dia sering tampil di atas panggung. Nah, di sini menjelaskan dia ini, seseorang ini suka bernyanyi dan menggunakan kata hubung dan. Nah, seperti itu. Kenapa compound sentence itu penting? Karena compound sentence ini bisa bikin tulisan atau percakapan lebih variatif dan tidak monoton seperti itu, dan bisa dijadikan sebagai pilihan gitu, antara salah dua sentence seperti itulah. Nah, yang terakhir complex sentence nih. Namanya aja complex. Jadi complex sentence ini gabungan dari independent clause dan dependent clause. Independent clause ini yang dapat berdiri sendiri, sedangkan dependent clause ini yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, seperti itu gambarannya. Ya, langsung ciri-ciri aja. Ciri-cirinya tuh seperti ini. Punya satu independent clause dan punya satu dependent clause. Terus di dalamnya ada subordinating conjunction atau kata hubung bertingkat. Contoh nih, I stay at home because it was raining. Aku tetap di rumah karena sedang hujan. Nah, ini menggunakan kata hubung apa namanya? Kata hubung bertingkat. Nah, ini kata hubungnya ini karena. Berbeda sama tadi kompon itu kan kata hubungnya beda. Nah, ini aku tetap di rumah karena sedang hujan. Sini aku tetap di rumah ini independennya, kalau sedang hujan ini dependennya. Terus although she was tired, she finished her homework. Meskipun dia lelah, dia menyelesaikan PR-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu pengertian structure sentence dari saya. Nah, mungkin ini teman-teman saya akan menyampaikan materi-materi yang berikutnya ya. Ya, selanjutnya ada tenses. Tenses itu merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Tenses itu ada 3, yaitu yang pertama ada past, terus ada present, dan ada future. Kalau past itu waktu yang menunjukkan kejadian yang sudah lampau atau masa lalu. Terus selanjutnya ada present. Present itu menyatakan kejadian yang terjadi saat ini ya. Contohnya kita sedang ini makan. Iya. Selanjutnya ada future. Menyatakan kejadian yang akan terjadi atau masa depan. Nah, contohnya kalau yang pas itu yang pas, I was eating, itu yang pas. Untuk yang present yang terjadi pada sekarang itu I am eating, jadi ada perbedaannya. Itu yang future, I will be eating. Udah itu saja yang mungkin dari tenses ya. Udah itu aja. Wis. Wis. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang
Materi part of speech. Part of speech dapat diartikan sebagai bagian-bagian perkataan yang diucapkan. Selain itu, part of speech merupakan pembagian kategori kata yang memisahkan setiap kata dalam bahasa Inggris sesuai fungsinya masing-masing. Siap. Sebagai salah satu materi yang perlu dikuasai, maka penting untuk lebih tahu mengenai part of speech. Ngerti deh. Kemakan. Dewe murah. Hal ini dikarenakan part speech of speech termasuk bagian utama dalam pembuatan kalimat. Selain itu, dengan mempelajari part of speech, maka pembelajar akan tahu pemilihan kata yang tepat dalam pembuatan kalimat. Setiap kata dalam bahasa Inggris memiliki kelas atau fungsi kedudukan masing-masing dalam setiap kalimat. Kedudukan ini bisa disebut sebagai content word, yakni seperti verb, adjective, adverb, dan noun, serta function word seperti pronoun, conjunction, preposition, dan interjection. 8 bagian dari part of speech ada 1. Noun Apa itu? adalah kata benda. Kata benda ini terdiri atas 2 macam, yaitu konkret Konkret. nouns dan abstract nouns. Concrete nouns merupakan kata benda yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya seperti bag atau tas, cup atau cangkir, Lagi 14. cair atau kursi, dan lainnya. Bisa setengah menit. Konsep noun juga terbagi lagi dalam 4 macam, yaitu proper nouns, common nouns, material nouns, collective nouns. Proper nouns adalah kata benda tentang nama tertentu, yaitu kata benda yang diawali dengan huruf besar seperti nama orang, kota, negara, sekolah, universitas, gedung, toko, perusahaan, atau lain-lainnya. Common nouns adalah kata benda umum yang bisa sangat dikenal, contohnya student atau pelajar, teacher atau guru, mountain atau gunung, dan sebagainya. Material nouns, kata benda material yakni tentang benda-benda yang berasal dari sumber alam atau materi lainnya. Contohnya iron, besi, steel, baja, hot, emas, silver, perak, bronze, perunggu, dan lainnya. Collective nouns, kata benda kolektif yakni benda yang mengandung arti majemuk. Contohnya grup atau kelompok orang, kelas atau kelompok siswa, flock atau kelompok hewan, dan yang lain. Sementara untuk abstract nouns adalah kata benda abstrak yakni benda yang tak berwujud, tak dapat dilihat, diraba. Contohnya seperti news, berita, kos atau setan. Kuas. Kalau kuat Ronaldo. Oke. Information atau keterangan, statement, pertanyaan, pernyataan, freedom atau kebebasan. Pronoun atau ganda-ganti yang kedua, pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau noun. Kata ganti ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk menghindari pengulangan kata benda. Beberapa jenis pronoun antara lain sebagai berikut. Hah? Untuk ini kamera.
Personal pronoun. Pronoun. I, you, they, we. He, she, it. Personal pronoun. Personal. Friendly. Orang dong enggak. Possessive pronoun. My, your, their, our. Jangan masih banyak lagi. Siap. Yang ketiga, adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata sifat yang berfungsi untuk menerangkan noun atau pronoun. 12 menit. Kata ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Beberapa contoh dari adjektif adalah sick, sakit, happy, bahagia, beautiful, cantik, nice, indah. Yang keempat, verb atau kata kerja. Kata kerja adalah kata yang berfungsi sebagai penentu aksi, pekerjaan, atau kejadian. Kata kerja termasuk ke dalam bagian penting dalam suatu kalimat. Nah, ya ini selanjutnya adverb ya teman-teman atau kata keterangan. Ya. Adverb itu kata keterangan yang menjelaskan kata benda dan juga digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur sesuatu. Kata ini menerangkan kata kerja dan bisa menjelaskan tentang cara, waktu, hingga bagaimana suatu peristiwa terjadi. Sebenarnya adverb itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu adverb of manner. Yang kedua itu adverb of place. Yang ketiga adverb of time. Yang kelima adverb of frequency. Depan tuh kamera nih. Oh iya. Mencet terus. Ya. Ya itu ya selanjutnya adalah adverb of Berapa menit ya? Maku tuh? apa sudah berjalan waktunya kak? Aman? Man. Oke. Siap. Ini videografernya lupa. Manusia kak. Ya. Ya. Ya ini selanjutnya yaitu preposition atau kata depan. Preposition merupakan kata yang mengungkapkan hubungan waktu atau ruang antara dalam kalimat. Kata dalam kalimat. Antar kata dalam kalimat. Walah. Iya. Terus preposition itu memiliki beberapa contoh yaitu one word yaitu for, in, on, at, despite. Yang two word itu ada due to, because of, ya itu. Because of. Yang three word itu in spite of. Selanjutnya yaitu conjunction atau kata sambung. Conjunction adalah kata sambung, yakni kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan, kalimat, dan sebagainya. Ini ya, conjunction terbagi dalam dua jenis sesuai informasi dari buku Cara Smart. Selesaikan semua soal bahasa Inggris dari Maria Novaratna Kusumaningsih 2013.261. Siap. Penjelasannya seperti ini teman-teman. Coordinating conjunction yaitu menghubungkan kalimat-kalimat dengan derajat yang sama. Yang kedua itu subordinating conjunction atau kata sambung yang menghubungkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada injection atau kata seru. Injection yang diartikan sebagai ucapan pendek untuk mengungkapkan emosi. Ada banyak kata yang harus masuk ke dalam bagian injection. Berikut beberapa contohnya dikutip dari buku Bahasa Inggris Dasar, Teori, Contoh, dan Penerapan Yulia Mita Abadi DKK dan kawan-kawan enggak? Yaitu 2024.122. Yang pertama itu celean. Celaan leh. Oh, celaan. Yaitu V. C. Ya, yang kedua itu kejutan. Kok sih? Yang ketiga itu kesakitan, yaitu atau aduh lah, ibaratnya begitu. Terus yang selanjutnya panggilan, hello atau hai bisa. Terus kalau
selanjutnya itu amarah lah, kayak damit atau persetanan. Yaitu saya jelaskan tentang materi part of speech bahasa Inggris. Nah, wes. Udah. Selanjutnya kita akan membedah Nah, Strategi. apa? udah iki. Percakapan Kowe. Langsung lagi nih. Bareng-bareng wae. bareng-bareng. Ah, Jadi Jadi- kita kurang berapa menit itu kak? Jom. Selawi Udah menit. 25 Wah. menit. Nih Udah dari 5 menit. sekarang kita akan agak-agak ya mana nih yang kita akan bedah. At the bank. Oke, kita akan bedah. Jadi Jadi ayo apa muruk-muruk. Oh. nah, jadi karena pensil loh. Ono lah. nah, sebentar ya. Nah, Dari ini, pensil dulu. ini wajah-wajahnya nih. Ini. Oke. Jadi ini. Hello. How are you today? Ini adalah Apa nih? Hello ini. Hello, how are you today? Ini merupakan kalimat apa ini? simple Simple. Kenapa ini kok simple ini? karena dia simple. Kayak menanyakan bagaimana harimu lah. Ah, Gimana ya? betul. Nah, ini pronoun atau kata ganti. Sing apa? You tuh. Mm-mm. Nah, Ya, jadi kayak kalau kita berani you ini merupakan kata ganti atau pronoun. Terus Kalau today ini merupakan kayak keterangan gitu. Iya. Menjelaskan kamu itu harimu itu. Kamu itu. Ya, terus lagi mana nih yang kita bedah nih? Terus yang ini I am doing great. Tuh, I am tuh. doing great ini. I am doing I am itu. ini sebagai subjek ya. Ya. Ya, I ini sebagai subjek. Ini sudah sampai. Oke. Ini subjek. Terus doing berarti doingnya ini predikat atau apa teman-teman? Apa? Doing. Going verb. Oh, verb nih ternyata verb ya. Verb ing ini ketambahan ing. Nah, terus great. Greet. Great ini kata bagus. Merupakan pinter apa nih? apa ini? Pinter Adjektif. Oh, Adjektif. kata ini. Kata seru atau interjection ini merupakan great ini interjection. Jadi I am doing great. Saya saya baik-baik saja. Jadi seperti itu. Oke, Oke. kita akan bedah lagi mana? Saya gigi. Ini adalah I am doing great tuh present continuous. Ya, present Terus continuous. ini ditambah simple present dari How can I help you today? Nah, terus mana lagi nih? Selanjutnya ini ada ini. Yang mana? Sure things. Apa yang mana ini? Ya, sure thing. Sure thing. Please can I have your bank card? Nah, jadi ini ada dua kalimat nih, teman-teman. Yang pertama mana? Yes. Yang kita bedah yang mana dulu ini? Yang awal dulu aja. Ya. Apa ini? Sure thing. Apa ini? Sure thing ini apa ini? Simple present. Sure thing merupakan simple present. Kenapa Semua kok? kayaknya simple present itu. Oh, ya ini karena ini kalimat simple ya, tidak bertele-tele, tidak banyak Sa- keterangan. Jadi langsung sure thing. Nah, Langsung can aja. I have your bank card? Ini adalah kalimat tanya ini. Nah, dapatkah saya melihat ada bisakah saya mendapatkan kartu bank Anda? Nah, jadi seperti itu. Apa terus? Anu part space-nya Oh, part speech-nya ini apa ini? kata benda. Kata benda yang mana? Card dan bank. Card dan bank ini merupakan kata benda. Nah, dan I ini merupakan subjek ini. Ya. Selanjutnya. Lanjutnya yang mana ini? Ini lanjut ke At the bookstore. Ini ketika di toko buku. ya ini sih COC. Ah, ya Oh, nih. Ya ini lanjut dulu yang Ini di Yang mana ini? Ayo, pilih. Saya pilih aja. Yang
Lanjut wae mending. Ayo, ini kita pusing nih nggak tahu. Kita mengejar waktu ya Ya, kita teman-teman. ini udah 29 menit teman-teman. Kan durasi 30 menit itu. Ya, Maksimal. maksimal. Ya, kayak lebihin dikit, kita lebihin dikit. At the back bookstore ini apa ini? Yang kan kita bedah yang mana Do ini? you know? Do you know where the fiction section is? Artinya ini apakah Anda tahu di mana bagian fiksi? Nah, ini menanyakan di bagian fiksi itu bagian mana. Nah, sekarang kita bedah nih. Ini adalah Yang mana tensesnya ini? itu Tense yang mana? simple present. Ini merupakan simple present. Kenapa kok simple present? Karena Ya, karena ini merupakan kalimat yang simple. Nah, seperti Yes. itu. You ini Kata ganti. You ini merupakan kata ganti. Nah, you know where know ini merupakan verb ya. Where the fiction section. Iya apa? fiction tuh non. Ya, fiction ini bukan Fiction motor section. ya. Iya, oke. Fiction section ini noun ya, teman-teman. Nah, ya. Dah. Terus Iki, iki. I believe it is located near the book of the store. Saya percaya itu terletak di bagian belakang toko. Nah, akan kita bedah nih I ini sebagai subjek. Nah, sentence ini apa ini? Kalimat apa ini? Itu kayaknya simple present kayaknya. Simple present lagi nih. Kayaknya ya. Ya, menurut kita ini simple present ya, teman-teman. Iya, benar. I believe, saya percaya, berarti ini merupakan predikannya, teman-teman. Near the book ini merupakan kata Buku, benda. 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 Store. Benda, store juga. Of the store, berarti ini keterangan penjelas itu. Yes. Menjelaskan buku itu di bagian belakang. Nah, seperti itu. Terus mana lagi yang kita bedah? Bentar, cari dulu. Hah? Apa sini? Novel kok, novel. Cek. Nah, ini HP-nya udah panas banget ini, teman-teman. Udah enggak kuat deh. Tidak Novel. Novel iya tak tahu. Wis full. Ya, boleh. Yang mana? Yang mana? Kan sigi sore. Nih. Really, it must be my lucky day. Can you recommend any good mystery author? Nah, jadi artinya ini, sungguh sepertinya hari ini hari keberuntungan saya. Bisakah Anda merekomendasikan penulis misteri yang bagus?